Selamat pagi bagi kita semuanya, adik-adikku yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini kembali lagi kita beribadah secara online. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun sekarang kita tetap mengadakan ibadah seperti ini, Tuhan tahu berharap kita semua tetap semangat beribadah di rumahnya masing-masing. Persiapkan diri untuk beribadah dan luangkanlah waktu kita, bahkan berikanlah hati kita sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah pada pagi hari ini, saya undang teman-teman yang ada di tempatnya masing-masing untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan namanya, kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita katakan bahwa rohnya yang hidup dan ada pada diri kita. Kita angkat pujian, rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti pujian kami pada pagi hari ini bahwa Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami boleh kuat, boleh setia, percaya kepada Tuhan, boleh dalam keadaan sehat, kuat, bukan karena kami hebat ya Tuhan, tetapi kami memiliki Tuhan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia sekarang ya Tuhan, kami masih bisa diberikan kesempatan oleh hidup. Terima kasih Bapa. Biarlah semuanya selagi ada waktu bagi kami untuk hidup, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak remaja yang hidup takut akan Tuhan. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita membuka kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8. Kita mau bermazmur bagi Tuhan. Kita baca bersama-sama ya. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmurnya nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita masih dalam keadaan berdiri teman-teman. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya undang bagi kita semua untuk berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, segala puji hormat kami naikkan kepadamu Allah yang hidup. Hari ini dan waktu saat ini ya Tuhan, kami mau diberkati oleh firman-Mu, Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Berkati anak-anak remaja saat ini yang sedang melakukan ibadah secara online. Mampukan mereka untuk dapat mengerti dan memahami arti kebenaran firman yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Ya, ayat ini tidak asing lagi bagi kita ya, untuk kita dengar, kita baca ya. Hampir setiap hari sering kita melihat ayat-ayat ini ya, sangat terpopuler ayat ini ya teman-teman. Mari kita buka Amsal pasal 6 ayat 6. Kita bacanya bersama-sama ya. Judul perikopnya, berbagai-bagai nasihat, ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi, hai pemalas,
Pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari kitab Amsal. Kitab Amsal adalah kitab bagaimana pembacaan di dalamnya itu berisi tentang hikmat, berisi tentang didikan, kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya apa? Supaya kita boleh menjadi anak-anak remaja yang berhikmat, yang bijaksana, yang mampu untuk menata masa depan, menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mengapa ayat ini menggambarkan orang pemalas itu harus belajar kepada semut, teman-teman? Apakah teman-teman pernah memperhatikan cara kerjanya semut? Ketika di rumah teman-teman melihat ada semut di atas meja, dan mereka biasanya mencari makanan ya teman-teman. Misalkan ada roti di atas meja seperti itu. Nah, mereka berbondong-bondong datang ke atas meja untuk mengambil makanan itu tadi. Nah, mereka melakukan pekerjaan ini setiap hari, teman-teman. Mereka mengumpulkan makanan, mereka bekerja setiap hari. Nah, kenapa kita harus belajar dari semut? Maksudnya bukan berarti kita mau menjadi semut ya teman-teman, tapi perhatikan cara yang dia lakukan. Walaupun dia seekor semut yang sangat halus dan kecil Tuhan ciptakan, tetapi dia memiliki daya juang yang hebat untuk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Walaupun mereka juga tidak memiliki akal seperti manusia, ya. Semut yang mereka tahu hanyalah makan, yang mengumpulkan makanan. Nah, ketika hujan badai datang menerpa, semut mereka tidak keluar rumah, teman-teman. Mereka tinggal di dalam rumah mereka, mungkin di dalam tanah ya, teman-teman. Nah, mereka tidak ketika hujan datang menerpa, mereka tidak mengalami kelaparan, teman-teman, karena mereka memiliki persediaan yang banyak. Jadi selagi ada waktu, mereka terus-menerus bekerja. Tidak ada yang namanya katanya malas. Itulah yang harus kita belajar dari semut. Nah, teman-teman, kata firman Tuhan ini, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Nah, kalau kita mau perbandingkan antara semut ya dengan kita manusia, seharusnya kita malu, teman-teman. Karena kenapa? Setiap manusia itu tentunya di dalam diri mereka ya, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki potensi untuk malas, ya. Perhatikanlah. Jangan kita melihat orang lain tetapi diri kita sendiri. Lebih besar kemalasan daripada keingintahuan kita atau semangat kita untuk mengerjakan sesuatu. Lebih banyak yang mana? Apakah yang rajin atau yang malas? Biasanya yang lebih dominan itu adalah malas. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita untuk menjadi anak remaja yang tidak boleh malas. Karena kenapa? Orang yang malas, firman Tuhan katakan bahwa masa depannya itu akan suram. Kemudian dia kalau dia sudah dewasa ya, dia sudah bertumbuh dewasa, tetapi dia masih hidup dengan kemalasannya, malas bekerja, malas melakukan semua aktivitas dan kegiatan, tentunya dia menjadi orang yang ya hidup seadanya saja ya. Yang dia lakukan itu tidur, pokoknya segala sesuatu yang menjadi tugas dia tidak kerjakan. Akhirnya apa? Ya akan datang kemiskinan, banyak hutang. Nah, seperti itulah orang-orang yang malas, teman-teman. Karena kenapa? Dia dibunuh oleh keinginan dagingnya. Nah, orang yang malas itu biasanya, teman-teman, banyak alasan. Ya kan, teman-teman? Misalnya seperti ini. Apalagi sekarang kita beribadah secara online. Nah, ada beberapa orang yang contoh tanya, kenapa kok tidak absen? Kenapa kok tidak hadir? Oh iya, contoh, saya dilema,
mau beribadah secara online lihat YouTube rasanya males banget gitu. Terus kalau ibadah tatap muka di gereja saya takut karena corona dan covid dan lain sebagainya. Nah, ternyata orang yang banyak alasan ini adalah salah satu penyakit yang dia derita adalah penyakit kemalasan. Jadi rajinnya itu hilang, lebih besar, lebih dominan daripada pemalas itu tadi yang ada di benak dirinya, karena dia sudah dikalahkan oleh keinginan daging. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai remaja yang mengasihi Tuhan, tidak boleh malas-malas loh. Karena orang yang malas itu dia tidak mendapatkan apa-apa, ya kan? Dia tidak akan pernah sukses. Bukan kita menghakimi, tetapi marilah kita memotivasi diri kita untuk semangat, untuk berjuang di tengah-tengah masa sulit saat ini, pandemi COVID yang merajalela. Bahkan kita melihat juga banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, bencana alam, bahkan dunia politik yang merajalela, banyak masalah. Nah, teman-teman harus berani berjuang, harus semangat berjuang. Untuk apa? Untuk masa depan kita, supaya kita menjadi orang yang berguna untuk bangsa, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk gereja kita. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana caranya supaya kita boleh menjadi orang yang rajin, yang mampu meninggalkan kemalasan itu? Yang pertama, yaitu berdoa. Berdoa adalah salah satu komunikasi kita dengan Tuhan. Kita mau meminta kekuatan sama Tuhan Yesus supaya kita boleh menjadi anak-anak yang rajin mengasihi Tuhan. Yang kedua, baca firman Tuhan. Adik-adik usahakan sebelum belajar, sebelum pergi ke sekolah, bangun pagi-pagi, bacalah firman Tuhan. Apabila adik-adik malas menggunakan buku, kitab seperti ini, kan sekarang sudah canggih teknologi, gunakan saja HP yang ada pada diri kalian. Pasti tentunya ada kan aplikasi Alkitab. Tinggal buka. Supaya apa? Firman Tuhan itu yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang hari. Dan yang kedua, cari motivasi untuk membangun, untuk memberikan dorongan, untuk memberikan semangat bagi kita untuk bekerja, belajar, melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Dan yang berikut adalah ikut melayani Tuhan, melibatkan diri dalam melayani Tuhan. Ya teman-teman, entah dia di gereja, dimanapun dia berada, terutama beribadah di gereja, harus melibatkan diri dalam melayani Tuhan. Jadi orang yang malas itu dia tidak memiliki alasan kecuali dia sakit, ya teman-teman. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau sukses, kalau mau hidup diberkati Tuhan, jangan menjadi orang yang malas. Ingat, orang yang malas akan mendatangkan kemiskinan, dan dia tidak berguna bagi orang, bagi diri sendiri, dan tentunya semua orang dia tidak berguna karena dia malas untuk melakukan semuanya itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, jadi tidak ada lagi alasan untuk kita semua datang beribadah kepada Tuhan. Jangan banyak alasan. Oh iya, Tuhan tahu saya lupa bahwa besok Minggu saya tidurnya kesiangan. Loh, kenapa bisa begitu? Gitu loh. Kalau memang kita takut kesiangan, kita pasang alarm supaya tidak kesiangan bangun. Kita mau siap-siap beribadah kepada Tuhan. Jadi tidak ada alasan. Apakah Tuhan pernah ada alasan untuk memberikan adik kesehatan, memberikan adik-adik kekuatan, memberikan adik-adik kepintaran, memberikan adik-adik makanan setiap hari? Itu kan berkat Tuhan yang Tuhan kasih kepada kita semua. Kalau Tuhan memiliki alasan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, adik-adik datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan itu apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, maka kita lakukan di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang yang pemalas. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Jadikan kami anak-anak remaja yang hidupnya mengasihi Tuhan, yang menjauhi kemalasan dan lebih mementingkan kerajinan, memotivasi, semangat, dan hidup takut akan Tuhan. Berkati masa depan kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali, mengambil saat teduh karena ibadah kita sudah selesai. Shalom, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita. Selamat beraktivitas 1 minggu ke depan, tetap semangat belajar. Setelah ini teman-teman tetap berada di rumah ya, karena kami pengurus akan ke rumah teman-teman semua ya, memberikan hadiah Imlek. Nah, ini hadiah ini dikhususkan juga bagi teman-teman yang rajin pergi ke gereja. Jadi teman-teman yang mungkin suka bolong, suka malas, mari berjuang, masih ada lagi waktu ke depan. Ya, mungkin ada hadiah yang lebih besar lagi yang Tuhan sediakan untuk teman-teman. Nah, teman-teman jangan berkecil hati apabila tidak mendapatkan hadiah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.